Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, selamat datang di studio podcast Keluarga Utama. Lahirkan amal soleh di setiap peristiwa. Tamu kita kali ini spesial, Mas Eri Sadewa. Orang besar. Orang tinggi. besar. Dia orang hebat, berada di mana-mana dan sering kemana-mana. Tetapi kali ini dia ada di dalam studio podcast Yayasan MKU. Ngobrol-ngobrol ini Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang ingin kita kenal tentang Mas Eri, bukan Pak Eri, tapi panggilan biar keren Mas gitu ya, Mas Eri Sadewa. Ya, lebih mudah ya. Lebih mudah, lebih keren gitu ya. Lebih milenial Mas. Mas Eri ini sebagai ketua wali amanah PBMT, dan yang kedua Mas Eri sebagai pembina Yayasan MKU. Mungkin bisa dijelaskan Mas, apa itu wali amanah PBMT dan pembina yayasan? Ya. Wali amanah ini kalau bahasa Inggrisnya trustee, board of trustee. Jadi orang yang dikedepankan untuk menjadi, kalau dibilang ikon keren ya, sebagai orang yang bisa dipercaya lah, ya, seperti itu. Levelnya level wali ini ya. Sebenarnya level wali, sebenarnya malu juga ya kan. Apa benar wali kan gitu. Tapi ya wes lah, karena konco-konco minta ya kita ikuti saja. Okay. Dan mudah-mudahan ini tentu memenuhi syarat, memenuhi kriteria. Yeah. Yang paling pokok dari wali itu adalah dia harus sudah betul-betul selesai dengan dirinya. Bahwa kalau mencari nafkah itu wajib, sepakat. Artinya kalau selesai dengan dirinya adalah tidak curang, tidak korup, tidak maling, tidak ngakali, tidak negatif yang lain lah. Sehingga ini menjaga keutuhan kerukunan dari lembaganya. Tapi kalau wali ini sudah menyimpang, ini kan bubrah. Ini paling pokok. Jadi kalaupun tidak harian seperti itu, tapi nilai-nilai harus dijaga. Jadi ketika kita bisa bertatapan, ini bisa nggak kita memotivasi untuk hal-hal yang kira-kira positif. Ketika kita tidak berjumpa, bisa nggak menginspirasi apa yang dilakukan, seperti itulah. Dan ini memang dalam tataran yang kira-kira sudah selesai itu juga. Ternyata kalau kita ibrohkan misalnya dengan, mohon maaf, pejabat negeri, kan kita malu sekali. Apa kurangnya dengan pejabat negeri hingga COVID pun harus dibisniskan. Luar biasa. Ya. Oke, kita kembali ke PBMT. Potensinya anggotanya itu 322 anggota begitu. Dan kalau bicara rupiah, aset yang dikelola itu sudah hampir 17 triliun. Dan kemudian pengelola BMT itu hampir 10.000 orang. Nah, saya kira ini menarik Mas, untuk wali amanah untuk mengawal anggota BMT yang sebesar itu, gimana Mas? Iya, ini bicara dua hal, antara kompetensi dengan karakter. Yes, kompetensi dengan karakter. Pengelola BMT harus dua hal ini. Harus dua hal. Oke. Dan ketika kita belum dua hal ini, kita tidak akan berada di semua level. Jadi kalau kita bicara tadi karakter kita kurang, kompetensi kita hebat, tapi berbahaya. Berbahaya. Karena karakter itu dikerjai oleh kompetensinya. Ketika ini juga berkait dengan misalnya, mohon maaf, tokoh-tokoh agama. Jadi ketika dia belum bisa menata hatinya, maka ilmu agama itu akan meningkatkan kesombongan dirinya. Akan meningkatkan bahwa dia ini orang hebat sekali. Padahal itu ilmu agama. Kalau ilmu aljabar atau matematika, ilmu IT, wajar-wajar saja itu bisa membuat diri menjadi sombong. Karena dia tidak pernah bicara tentang agama. Agama itu kan nilai, bicara akhlak, bicara karakter. Oke, dua hal yang penting ini, menarik ini. Penting, ya. Terus Mas Eri, 2 tahun yang lalu Silaknas PBMT kan mengangkat Baitul Mal the next leader. The next leader. Dan kemudian saat itu kita mendeklar kita ini harus
punya yayasan. Akhirnya yang dulunya produk BMT MKU itu membangun keluarga utama, kemudian jadilah yayasan membangun keluarga utama atau yayasan MKU, dan Mas Eri sebagai pembinanya. Gimana ini, Mas? Iya, Majelis Keluarga Utama memang pertama atau utama itu memang kita harus menata keluarga kita. Jadi ketika kita menata keluarga kita pun kurang baik, ya hasilnya keluarga. Dan ketika kita mengakui bahwa ada kekurangan-kekurangan, keluarga bisa menerima. Dan yang terbaik adalah ketika kita bisa menata dengan baik, karena keluarga ini betul-betul diserahkan kepada masyarakat. Kalau keluarga yang menjadi baik, maka baiklah masyarakat. Kalau keluarga yang tidak baik, pasti masyarakat tidak baik. Dan kebetulan kadarulahnya saya ketua RT. Ketua RT di depan saya adalah ketua wilayah Jakarta Partai A. Di sebelahnya Partai B. Di sebelah kanannya tadi kiri Partai C. Ini ketua RT rasa presiden ya. Jadi artinya ketua RT ketika hanya dia bicara tentang administratif, pasti kedodoran. Oke. Dan ketika menjalankan negara sebagai administratif, maka akan melihat investor itu dari uangnya saja, bukan dari apa kepentingannya. Dan ketika dia menyadari baik sebagai kepala keluarga, dia akan tata keluarganya. Dan ketika dia baik menata keluarga, menata negara pun insya Allah baik. Oke. Tapi ada juga mungkin orang yang menata keluarga baik, ke masyarakat belum tentu baik. Oke. Tentang Baitul Mal, Mas, karena BMT kan Baitul Mal wa Tanwil. Kaitannya dengan MKU dan kaitannya dengan kesehatan BMT, peran Baitul Mal di mana, Mas Eri? Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting adalah kita mengibrahkan dulu. Tugas manusia itu berbuat baik. Dia menjadi politisi, menjadi menteri, menjadi ketua RT, menjadi manajer BMT, direktur BMT, menjadi apapun juga harus berbuat baik. Ini kenapa begini? Landasannya adalah ketika jenazah almarhum dikasih kesempatan untuk kembali ke dunia, ngapain? Bersedekah. Bersedekah itu berbuat baik. Oke. Maka ketika dia menata dirinya, dia berbuat baik untuk diri dan masyarakatnya. Oke. Iya. Iya. Apalagi Baitul Mal. Baitul Mal itu rumah harta. Memang diperuntukkan untuk kebaikan-kebaikan, bukan hanya bicara tentang materi. Maka Baitul Mal ini uang digunakan untuk kebaikan, untuk silaturahim, agar mustahik bisa sujud senormal orang-orang muzaki. Oke. Kemudian Baitul Mal dengan BMT, irisannya di mana, Mas? Sangat kuat. Artinya BMT itu apakah menjadi BMT sehat atau kurang sehat atau bahkan sakit, itu ada peran Baitul Malnya, Mas? Ya, sangat berkepentingan, karena ketika bicara Baitul Mal, sistem ekonomi harus bagi hasil. Sementara Baitul Tamwilnya itu kan dengan bagi hasil, bukan hanya cari keuntungan. Misalnya gini, ketika saya berusaha dengan konvensional, uang saya himpun katakan 100 miliar, baru CSR-nya keluar 2 miliar. Pada waktu saya menghimpun 100 miliar, setahun 2 tahun. Kalau kemudian saya sisihkan di akhir tahun, setahun 2 tahun perjalanan ke sana itu kan ada orang-orang yang mati, ada bisnis yang nggak berkembang. Bagi hasil berbeda. Dari awal saya sudah berbagi hasil. Jadi ketika orang bekerja sama di sana sudah hidup, tidak perlu mati. Dan ketika akhirnya tidak perlu dibagi hasilkan atau dikumpulkan dana, itu sudah menghidupkan. Nah, ini indahnya Islam. Indahnya Islam, indahnya dakwah Islam ya. Indahnya dakwah lewat Islam. BMT. Lewat BMT. Terus gini, Mas, ini kan tema yang kita angkat dulu, Baitul Mal the next leader. Baitul Mal akan memimpin. Nah, kemudian seiring dengan jalannya waktu, yayasan terbentuk, ada rekomendasi dari MUI DSN untuk DPS-nya, ada rekomendasi dengan dari Basnas, dan kemudian keluarlah 2 bulan yang lalu izin operasional dari Kemenak. Ini kan sesuatu untuk anugerah begitu loh. Nah, berkaitan dengan itu, Mas Eri, harapan sebagai pembina yayasan terhadap LAS atau Lembaga Amil Zakat Nasional, LAS MKU ini harapannya kayak apa, Mas? Baitul Mal, BMT, LAS MKU ini giant step, bayi raksasa.
Kenapa begitu? Sebelum Baitul Mal ini dilegalkan, BMT-nya sudah hampir 30 tahun. Dan ini sesuatu. Ketika misalnya lembaga-lembaga zakat hadir, itu kan audiensnya masyarakat luas. Yes. Yang sebagian kecil mengenal. Sementara sekarang nggak usah ke masyarakat luas saja, dengan himpunan BMT sejumlah itu, ini sudah sebuah kekuatan. Nah, ketika ini bisa dihimpun sumber resources mobilization ya, bukan hanya fundraising ini, itu sudah berada di zona yang kira-kira nyaman potensinya untuk dikembangkan. BMT itu anggotanya semua level ya, Mas? Semua level. Orang kaya ada, sedang ada, miskin ada. Iya. Jadi lalu peran LAS MKU di mana terhadap orang kaya, orang sedang, dan orang miskin gimana, Mas? Jadi dengan LAS MKU membuat program-program yang baik, itu donasinya sudah pasti dari orang kaya. Maka kan harapan donatur itu kan cuma satu, pahala gua bisa berkembang nggak? Nah, ketika Baitul Mal membuat program yang keren, itu pahalanya selalu mengalir dan akan semakin percaya. Oke. Nah, Silaknas PBMT bulan Desember besok ini mengangkat tema lahirkan amal soleh di setiap peristiwa. Wadahnya sudah ada, Mas, wadah amal soleh berupa Lasnas MKU. Nah, kira-kira nanti bayangan Mas Eri sebagai orang yang penggerak pemberdayaan umat ini, harapannya amal soleh 5-10 tahun ke depan kayak apa, Mas? Ya. Jadi tadi ketika almarhum diberi kesempatan, dia ingin berbuat baik, sedekah. Nah, sekarang Baitul Mal ini adalah mengelola kebaikan-kebaikan itu. 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 kebajikan tambah 1 kebajikan, itu ridho Allah. Dan sekarang penggerak-penggerak Baitul Malnya ada dengan potensi seperti itu. Jadi dengan menawarkan satu program yang keren sekali, itu kan menggerakkan ke semuanya dan sangat penting itu. Ya, jadi Baitul Mal ini, kalaupun dia sekarang katakan tidak punya uang, tapi kan pemberdayaan itu kan tidak hanya bicara uang. Pebisnis itu modal pun barangkali pinjam. Iya. Tapi kan dia punya ide gagasan. Nah, sekarang Baitul Mal punya ide gagasan yang kira-kira keren. Kalau masyarakat belum mau membiayai, kita punya audiens, anggota kita. Kita perlihatkan sesuatu sehingga itu menggerakkan. Kenapa? Kembali, ini uang daripada ditanam, mohon maaf, ditabung sedemikian panjang meninggal jadi masalah, kan diinvestasikan, dibawa ke akhirat dengan pemberdayaan sama-sama. Dan peran Baitul Mal orang-orangnya, apakah lebih mulia mana antara muzakir dengan amil? Oke. Anggota PBMT itu tercatat sekarang 4,5 juta, Mas. Ya. Ini sesuatu kan? Sesuatu. Dakwah kan ke orang, bukan kepada uang atau aset. Iya. Nah, ini minta gambaran kira-kira 4,5 juta, sekian persen dari jumlah penduduk Indonesia. Ini mau dibawa kemana, Mas, dengan LAS MKU ini? Yang harus dilihat adalah 4,5 juta. Ini kan boleh dikatakan nasabah. Nasabah, oke. Itu adalah rata-rata para pengusaha. Semua level ada, Semua ada di level. Artinya, karena yang nabung 1.000 juga ada. Ada. Yang nabung 1 miliar juga ada, begitu. Tapi kan sebagian besar pengusaha. Sebagian besar pengusaha. Jadi artinya pengusaha itu kan satu-satunya orang yang bisa membuka keran. Ketika orang-orang awam tidak mampu membuka keran, rezeki itu kan dibagi 3. Ada rezeki yang dijamin, rezeki yang dijanjikan, dan rezeki yang disembunyikan. Rezeki yang dijamin itu kan ulet bulu pun punya makanan. Rezeki yang dijanjikan, jika engkau bersyukur maka akan aku tambah nikmatnya. Rezeki yang disembunyikan hanya pengusaha yang bisa buka. Oke. Dan itu anggota kita, Masya Allah, itu keren sekali. Keren sekali. Keren sekali. Oke. Sudah 15 menit, Mas Eri. Ini tentu ini akan kita kupas lagi. Mas Eri berbicara besok pada Silatnas. Tanggal 8 sampai tanggal 8, 9, 10, 12 ya 12. Di Semarang. Kita akan dengarkan, simak bagi teman-teman yang di BMT ikut Silaknas. Dan tema kita adalah lahirkan amal soleh di setiap peristiwa. Nah, wadah besarnya kita sudah punya berupa yayasan MKU, Yayasan Membangun Keluarga Utama.
closingnya Mas, untuk kepentingan umat, untuk Indonesia. Ya. Artinya bahwa LAS MKU bukan berpikir hanya untuk internal saja, tetapi memang ini sumbangan yang jelas nyata untuk Indonesia. Gimana Mas? Temanya bagus sekali, karena memberi kesempatan bukan hanya kepada orang yang mampu dan orang kaya, orang yang tidak punya sumber daya uang misalnya, tetap bisa berbuat baik dengan senyum, dengan sedekah. Jadi kan kebayang nggak, bujangan berbuat baik, kepala keluarga, kepala rumah tangga berbuat baik, mahasiswa berbuat baik, ketua BEM berbuat baik, ketua RT berbuat baik, ketua RW, direktur BMT, menteri, presiden, jika semuanya berbuat baik, apa yang terjadi? Itu kan berkah, dan hanya keberkahan itu kan diberikan kepada negara-negara yang bisa mensyukuri nikmat, dan itu kan setiap saat berbuat baik. Masya Allah, satu kebajikan tambah satu kebajikan, hasilnya adalah berbuat baik di setiap kesempatan. Alhamdulillah, luar biasa. Sahabat-sahabat sekalian, podcast Keluarga Utama ini waktunya memang sangat pendek. Mestinya saya bernafsu untuk panjang, tetapi kita dengarkan bagi teman-teman BMT nanti Silaknas besok Desember, uraian panjangnya oleh Mas Eri Sadewa. Insyaallah. Terima kasih, barakallah Mas Eri. Semoga kita bisa melaksanakan kemanfaatan di lembaga LAS MKU ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.